Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan apa? Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam muqaddimah yang biasa dibuka, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang disebut dengan khutbatul hajah, yaitu muqaddimah tadi, itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Itu adalah sebuah muqaddimah yang Rasulullah SAW senantiasa membuka majlis ilmu, bahkan berkhutbah nikah pun dengan muqaddimah itu yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian di antara ayat yang Rasulullah SAW sebutkan, yaitu ayat yang tadi kita terjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ada pesan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan apa? Islam. Bagaimana caranya? Memang kita tahu kapan kita meninggal? Pertanyaannya, bagaimana caranya kita meninggal di atas Islam? Kalau kita baca penjelasan para ulama, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasannya di antara sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi seorang hamba, dan di antara takdir yang Allah takdirkan kepada seorang hamba, bahwasannya seseorang akan meninggal di amalan yang ia dawamkan, yang ia senangi. Maka cara agar kita meninggal di atas Islam, yaitu selalu menjaga diri berada di atas Islam. Barang siapa yang gemar melakukan sebuah amalan, entah itu maksiat, entah itu ketaatan, umumnya Allah wafatkan dia dalam keadaan amalan tersebut. Maka tergantung kepada kita sekarang, apa amalan yang kita senangi, apa amalan yang betul-betul kita kejar, apa amalan yang betul-betul menjadi rahasia antara diri kita ketika sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dalam amalan tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di antara amalan yang sudah kita jalani ini adalah menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judulnya, dan ini pertemuan terakhir kita dalam tafsir ini di bulan Ramadan ini. Namun kita
Khusus pertemuan ini membahas seputar 10 hari terakhir ya, tentang bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Pada dasarnya kita telah mengambil secara umum dan secara perinci ya tentang malam Lailatul Qadar ketika kita membahas surat Al-Qadar. Ketika kita membahas surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar di dalam 5 ayat yang Allah menyatakan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu surat isinya menerangkan tentang keistimewaan malam tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di pertemuan kali ini kita akan lebih merinci bukan hanya tentang Lailatul Qadar sendiri, tapi secara umum tentang 10 hari terakhir yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Maka apa yang ada di dalam 10 hari terakhir? Disebutkan, saya sudah ringkaskan beberapa riwayat dari Rasulullah SAW tentang 10 hari terakhir. Di antaranya hadis bahwa Nabi SAW karena Rasulullah SAW dahulu Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Dahulu Rasulullah SAW itu dia lebih giat beribadah di 10 hari terakhir, yang giat ibadah tersebut lebih porsinya daripada awal-awal dan tengah Ramadan. Kalau Ramadan kita bagi 3, 10 hari pertama, kedua dan ketiga, maka disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan riwayat yang sahih bahwasannya Nabi lebih giat ketika ijtihad, dia berusaha, ijtihad itu berusaha ya, lebih giat beribadah di 10 hari terakhir mala yajtahidu fi ghairi, yang Nabi tidak memberikan effort, usaha seperti hari-hari 10 hari terakhir di hari Ramadan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang istimewa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Padahal kalau lihat hadis Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan, begitu semangatnya Nabi. Bahkan disebutkan bahwasanya Nabi adalah orang yang dermawan, dan dia lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Namun ketika bulan Ramadan itu dipecah, ngomong bulan Ramadannya, maka dikatakan Nabi berijtihad, berusaha lebih keras lagi, berusaha lebih banyak lagi beribadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang tidak seperti ini usahanya di hari-hari yang lainnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau dengan nama Nabi minimal bersalawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala an, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, yang disebut nama Nabi pelit, enggak bersalawat. Mau enggak kira-kira kita ketemu Nabi disebut pelit orang ini? Enggak ya. Jadi enggak salawat, minimal sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling berhak mendapatkan salawat atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW setelah dia bertauhid kepada Allah, mengerjakan yang wajib, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Makanya para penuntut ilmu dan para ulama muhaddisin
mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Betul, karena mereka setiap hari membaca hadis Nabi, mengulang. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sami'tu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Saya mendengar Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi melakukan ini dan itu sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di hari-hari biasa salawat kepada Nabi, Allah lipat gandakan 10 derajat, maka subhanallah, apalagi di bulan apa? Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kepada 10 hari terakhir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, maka apa yang Nabi lakukan? Syadda mi'zarah. Nabi sallallahu mengencangkan sarungnya. Maksudnya ini ungkapan Rasulullah apa? Lebih giat dalam beribadah. Wa ahya lailahu. Kemudian Nabi menghidupkan apa? Malamnya. Nah, jangan terbalik. Bukan siangnya Nabi hidupkan. Apa? Malam. Khusus 10 hari terakhir Nabi SAW menghidupkan malamnya. Ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahkan bukan cuma dirinya yang menghidupkan malamnya, Nabi ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, dibangunkan keluarganya. Maka hadis kedua ini kita dapat 10 hari terakhir utamanya lagi di mana? Di malamnya. Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, lebih giat lagi dia apa? Beribadah di 10 hari terakhir. Kalau harinya hari terbaik itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena seluruh rukun ibadah besar terkumpul di situ. Ada yang haji, ada yang menyembelih, ada yang puasa, ada yang zakat, ada yang sedekah. Semuanya terjadi di 10 hari tersebut yang tidak mungkin terkumpul kecuali 10 hari tersebut. Karena tidak ada haji. Selain 10 hari pertama Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah tidak ada haji. Tapi malamnya yang terbaik adalah malam 10 hari terakhir dari malam bulan Ramadan. Di malamnya sendiri adalah malam apa? Yang terbaik. Dan menunjukkan malam itu adalah malam terbaik, bahwasannya Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasannya dahulu Rasulullah SAW dia beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, wa yuwadhib 'alaiha, dan Rasulullah terus mendawamkan ini sampai beliau meninggal. Bahkan setelah beliau meninggal, istri-istrinya pun beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai mereka meninggal. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhu pun melakukan amalan ini. Mereka beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, menunjukkan bahwasannya 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah amalan yang luar biasa, amalan yang sangat besar. Kemudian para ulama mengatakan wathulutsu katsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan timbangan ukuran seseorang ia mewakafkan atau menghibahkan, mewasiatkan, ya, bukan menghibahkan tapi mewasiatkan hartanya ketika dia meninggal dunia, maka Rasulullah SAW berikan ukuran sepertiga dari hartanya. Kata Rasulullah, wathulutsu katsir, dan sepertiga itu banyak. Maka para ulama mengatakan orang yang bisa beribadah lebih giat 10 hari terakhir dari bulan Ramadan,
yang dia tidak lakukan di 20 hari pertama dari bulan Ramadan, maka sah untuknya dikatakan dia termasuk orang yang membawa keberuntungan ketika bulan Ramadan itu terlewatkan. Subhanallah. Kalau kita merasa 15 hari ini memiliki kekurangan, belum maksimal di bulan Ramadan, maka kalau Allah panjangkan umur kita 10 hari terakhir bulan Ramadan, kesempatan kita kemarin yang terlewatkan, bacaan Quran yang terlewatkan, zikir yang terlewatkan, doa yang terlewatkan, qiyamul lail yang terlewatkan, akan bisa kita maksimalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, bahwasannya kata Rasulullah SAW, atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah wajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di dalamnya di bulan tersebut pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu jahim. Dalam riwayat dibuka di dalamnya pintu-pintu surga di dalam Ramadan, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu pembesar-pembesar syayatin. Lillahi fihi lailatu khairun min alfi syahr, Allah memiliki di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa kata Nabi setelah itu? Man hurima khairaha faqad hurim. Allahu akbar. Barang siapa yang diharamkan kebaikan bulan ini, barang siapa yang diharamkan kebaikan malam Lailatul Qadar, barang siapa yang diharamkan kebaikan 10 hari malam terakhir, karena malam Lailatul Qadar ada di 10 hari malam terakhir, faqad hurim. Inilah hakikat orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan kemudian terlewatkan bulan Ramadan di luar 2 sebab, entah sebab karena sehatnya hilang karena sakit, atau karena sebab jasadnya atau kehidupannya hilang karena hadirnya kematian, sungguh dia orang yang diharamkan dari kebaikan. Kalau datang memasuki bulan Ramadan dan Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa ada pertambahan kegiatan amalan, tanpa ada ijtihad, usaha yang lebih, seperti mana yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW berijtihad. Nabi SAW maksum, diampuni dosanya, Allah ampuni yang telah lalu dan yang akan datang dari dosanya. Wa wada'na 'anka wizrak, kata Allah, dan kami taruh bebanmu, dosamu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan penyebutan namamu. Nabi SAW yajtahid, usaha. Masuk 10 hari terakhir, bertambah amalannya. Ukurannya ijtihad, bertambah atau tidak keseriusan dia, bertambah atau tidak ketakwaannya dia. Karena ini hakikatnya Ramadan. Berkata salah satu salaf, Ibn Mihran, yang mengatakan puasa yang paling ringan adalah puasa yang isinya menahan lapar dan haus. Itu puasa yang paling ringan. Karena hakikat dari puasa, Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goalnya adalah la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat lain tentang ibadah,
bukanlah darahnya dan daging-dagingnya yang kalian sembelih yang sampai kepada Allah, tetapi apa? Takwa yang kalian berikan yang sampai kepada Allah. Maka bukan lapar dan haus yang sampai kepada Allah, bukan. Tapi yang paling tertinggi dari Ramadan apa? Takwa yang terwujud. Makanya para salaf mengatakan amalan dan puasa yang paling ringan itu puasa yang isinya cuma nahan lapar dan haus. Karena nilai terbesar puasa adalah mendapatkan hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan orang yang diharamkan dari bulan Ramadan, dari malam Lailatul Qadar, telah diharamkan hakikat pengharaman kepada dia. Di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malam tersebut di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan, dirincikan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya adalah takdir dalam 1 tahun. Allah rincikan takdir dalam 1 tahun. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, disebut Lailatul Qadar karena di dalam malam tersebut dicatat untuk para malaikat catatan takdir. Dicatatkan bagi para malaikat dalam catatan para malaikat takdir, rezeki dan ajal yang terjadi pada tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, lihat, dengarkan penjelasan ini. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud ayat ini adalah diperlihatkan pada malaikat kejadian-kejadian dalam 1 tahun. Karena hakikat takdir manusia 50.000 tahun sebelumnya, sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Takdir ini tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Rabbul Alamin. Bahkan malaikat tidak mengetahui. Dituliskan khairi wa syarr, kebaikan dan keburukan dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Jika hamba ini berbuat baik, maka ini yang terjadi baginya. Jika hamba ini ditakdirkan perbuatan buruk, maka takdir perbuatan buruk terjadi padanya ini dan itu. Dan ini semua di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan pertama kali ke catatan malaikat ketika seorang di dalam kandungan ibunya. Dituliskan 4 takdirnya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, disebutkan mengenai surat Ad-Dukhan ayat 4 di atas. Qatadah rahimahullah, Qatadah adalah murid dari muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud adalah pada malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir tahunan. Sebutkan dalam Jami'ul Bayan, ya. Juga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa dicatat dalam induk kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, pada malam Lailatul Qadar segala yang terjadi selama 1 tahun berupa kebaikan, kejelekan, rezeki dan ajal, bahkan sampai kejadian ia berhaji atau tidak haji. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan pada malam Lailatul Qadar ditetapkan di Lauhul Mahfuz mengenai takdir dalam setahun
yaitu terdapat ketetapan ajal dan rezeki. Begitu pula berbagai kejadian yang akan terjadi dalam setahun. Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahhak dan para ulama salaf lainnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan dalam tafsir As-Sa'di, di malam itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz catatan dalam 1 tahun yang diberikan kepada para malaikat dalam catatan para malaikat. Allah Lailatul Qadar, malam yang Allah tentukan takdir dalam 1 tahun. Orang yang dia mau merubah nasib dirinya karena takdir Allah yang menentukan, dan di antara takdir ada yang bisa diminta, maka malam tersebut minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang malam tersebut, dan Nabi beriktikaf 10 malam terakhir. Sawa'un kana, kata para ulama, sama saja Nabi mengetahui kapan Lailatul Qadar dan tidak mengetahuinya, karena di awal-awal Nabi diberikan pengetahuan oleh Allah kapan Lailatul Qadar, kemudian dilupakan kepada Nabi SAW malam Lailatul Qadar tersebut hikmatan, sebagai hikmah bagi apa? Umatnya, agar mereka mencari. Maka minta pada Allah SWT di malam tersebut. Subhanallah, malam Lailatul Qadar, ada apa di malam tersebut? Selain ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan, di malam tersebut ada keberkahan hakikat dari sabda Rasulullah SAW, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarak, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Apa itu berkah? Apa itu keberkahan? Hah? Semakin baik, semakin baik. Apa lagi berkah? Betul, kebaikan yang tetap ada dan terus menerus. Barakah dalam bahasa Arab, kata para ulama, diambil dari 2 kata. Sebagian mengatakan diambil dari kata burkul ibl, yaitu ketika unta duduk. Unta itu kalau duduk terkumpul semua kaki dan badannya sehingga terpusat. Maka ketika kita katakan makanan ini diberkahi, maka keberkahan itu terpusat dalam makanan tersebut. Bulan ini diberkahi, maka keberkahan itu terpusat dalam bulan tersebut. Malam ini diberkahi, maka malam tersebut terpusat keberkahan, dan orang yang mendapatkannya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Sebagian mengatakan dari birkah. Birkah itu ketika sebuah dataran memiliki lahan yang lebih condong, seperti kubangan. Birkah, kubangan ini dalam bahasa Arab namanya birkah. Kenapa disebut birkah? Karena ketika air itu mengalir, ada hujan mengalir, lahan yang lain menghilangkan air, air itu teralirkan, sedangkan kubangan ini menampung air tersebut, sehingga air tersebut terpusat dan terkumpul. Sehingga barakah adalah seluruh kebaikan atau kebaikan yang terpusat dan terus ada, yadum, manfaatnya dirasakan, dan naf'uhu kabir, besar manfaatnya. Syahrul mubarak, di malam tersebut hakikat keberkahan yang Nabi SAW dan Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan terjadi di malam tersebut. Bagaimana bisa disebutkan bahwasannya malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kenapa lebih baik dari 1000 bulan? Apa maksud? Kalau kita bandingkan umur kita dengan umur umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, itu jauh. Pernah kita bawakan mungkin riwayatnya. Ya, kemarin kita bawakan riwayatnya enggak? Belum ya? Umur umat Nabi Nuh atau umur Nabi Nuh, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Nuh,
tentang kisah Nabi Nuh, bahwasannya dakwahnya Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50 tahun, masa dakwahnya itu 950 tahun. Para ulama menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan riwayat umurnya Nabi Nuh itu 1400 tahun. Umur Nabi Adam itu 1000 tahun kurang lebih. Disebutkan di zaman Nabi Nuh ada seorang perempuan yang menangis. Ia menangis anaknya yang meninggal dunia, dan dia meratapi kemeninggalan anaknya. Ia berkata, duhai malangnya anakku, ia meninggal di usia yang sangat belia. Kemudian ditanya, berapa umur anaknya? Umur anaknya 200 tahun. 200 tahun, dan ibunya menangisi anaknya yang belia. Kira-kira kita 200 tahun jadi apa? Hah? Jadi apa kita? Subhanallah. Dikatakan kepada orang ini, kepada ibu ini, tahukah engkau akan datang zaman umurnya manusia 60-70 tahun. Ketika mendengar itu kaget perempuan tadi. Zamannya siapa itu? Kita. Sekarang umur umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Ketika ia dikabarkan akan datang satu zaman manusia umurnya 60-70 tahun, maka apa yang dia katakan? Demi Allah, kalau seandainya aku ada di zaman itu, maka 60-70 tahun itu tidak akan aku manfaatkan untuk dunia sama sekali. Karena begitu singkat. Umur dia 1000 tahun, mungkin masih bisa bercanda dengan dunia, kemudian dia beramal soleh. 60-70 tahun untuk apa dia? Subhanallah, kita usianya 60-70 tahun itu yang langgeng, yang kejegal di tengah jalan banyak, yang gak nyampe di tengah jalan banyak. Bayi baru lahir meninggal, anak kecil balita meninggal, orang usia 20 tahun meninggal, remaja 40 tahun meninggal kena serangan jantung. Yang umur 60-70 tahun itu lebih sedikit daripada yang meninggal sebelumnya. Subhanallah. Maka ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira amalan apa yang kita mau bersaing bersama umur-umur umat sebelumnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan adanya Lailatul Qadar ini barakahnya. Rasulullah SAW menyatakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Kalau dalam hidup 60-70 tahun, mungkin tidak semua Lailatul Qadar dia dapat, tapi dia berusaha. Minimal 10 Lailatul Qadar dia dapat, maka amalannya lebih baik daripada 840 tahun. Tersaingi atau tidak? Umat-umat sebelumnya tersaingi. Kalaulah seandainya dia cuma dapat 1 Lailatul Qadar, maka seolah hidupnya 60-70 tahun adalah ibadah. Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun sekian. Subhanallah. Allah, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Keberkahannya apa? Terasa saat itu. Dengan apa? Dilipat gandakan amalan di bulan tersebut. Dengan apa? Dengan effort yang cukup singkat, hanya 10 hari dan hanya 1 malam itu, kalau Allah berikan ketepatan dengan Lailatul Qadar, diberikan pahala yang lebih baik daripada 83 tahun. Wallahu mubarak. Mau cari amalan apa yang lebih baik dari 83 tahun? Di malam tersebut Rasulullah SAW bersabda, pada malam tersebut
Man qama, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba, barang siapa yang bangun, berdiri, menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan pengharapan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Subhanallah. Satu amalan qiyam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh pengharapan pahala yang dilakukan singkat, maka menghapus seluruh dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Allah barakah malam Lailatul Qadar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang istri Nabi yang begitu cerdas, orang yang paling Nabi SAW sayangi setelah Khadijah. Sebagian para ulama mengatakan orang yang Nabi paling cintai itu istrinya dan juga Abu Bakar dari selain keluarganya. Aisyah, seorang istri Nabi yang begitu cerdas Aisyah radhiyallahu taala anha, anak dari seorang yang dijamin surga dan istri Nabi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui betapa mulianya bulan Ramadan, betapa agungnya 10 hari terakhir, dan betapa utamanya malam Lailatul Qadar, sehingga keluar pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan bahwasannya Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau seandainya aku mengetahui bahwasannya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira aku menyangka malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka apa sebaiknya yang aku katakan di malam tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala quli, kata Rasulullah bersabda, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, nama Allah itu al-afu, dan sifat Allah al-afu, pemaaf, ya. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah. Para ulama mengatakan, dan ini da'bus salihin, dan ini adalah ciri orang salih setelah mereka berjuang di 10 hari terakhir, atau mereka berjuang 20 hari di awal Ramadan, dan berjuang di bulan-bulan Ramadan dengan puasa di siang yang diwajibkan dan sholat tatawwu' di malamnya serta doa-doa yang dipanjatkan. Mereka tidak melihat amalannya ini sebagai keunggulan, sehingga mereka meminta afunya Allah, maafnya Allah. Dan ini yang Allah perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ketika sudah hampir lengkap risalah ini kepada Nabi SAW dan dekat ajalnya dengan kematian. Allah katakan di dalam surat apa? Telah kita lewati. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, dan fath, dibuka kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia datang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Apa yang Allah suruh? Sabbih, terus astaghfirullah. Subhanallah. Ketika amalan itu sampai kepada puncaknya, justru Allah suruh seorang hamba, yaitu Nabi SAW,
bertasbih mensucikan Allah, dan istighfar akan kekurangan-kekurangan dirinya. Karena hakikat kita nggak sempurna. Maka dari itu, selesai kita salam dari sholat, apa yang pertama kita ucapkan? Alhamdulillah dulu atau istighfar dulu? Kan baru ibadah, kenapa nggak alhamdulillah? Apa minta diterima dulu? Istighfar dulu. Karena hakikat kita kurang. Dan khusus yang Nabi SAW sebutkan adalah sebuah doa yang sekaligus menjadi zikir. Ini yang luar biasa. Karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa? Zikir. Nabi ajarkan kepada Aisyah. Aisyah tanya, apa yang saya katakan? Tapi inilah mukjizat Nabi. Nabi SAW itu diberikan jawami'ul kalim. Bila berbicara, sedikit yang diungkapkan namun maknanya begitu luas. Nabi SAW ajarkan dua kepada Aisyah. Kata Rasulullah, katakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni sebagai zikir, dan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni sebagai doa. Subhanallah. Dan kalau kita cermati, al-afu itu berbeda dengan ampunan. Ada ghufran, ampunan. Ada al-afu. Ada at-tawwab. Masing-masing dari bahasa Arab ini berbeda. Al-afu, ya, dan maghfirah, ampunan Allah, serta tobat yang Allah berikan. Ketika kita spesifikkan, al-afu ini lebih dari sekedar ampunan. Orang berbuat dosa, kemudian dia apa? Diampuni. Ampunan ini berkaitan dengan apa? Dosa yang dilakukan. Namun afu itu bukan hanya dosa. Afu ini berkaitan dengan segala bentuk musibah, minta Allah maafkan, minta Allah palingkan dari kita. Sehingga ketika kita meminta kesehatan, apa yang kita minta? Afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Subhanallah. Sihatan wa afiyah. Sehatan dan afiyah. Afiyah ini satu hal yang masuk ke dalam semua bidang. Minta di dalam kesehatannya afiyah, minta di dalam rezekinya afiyah, minta di dalam amalannya afiyah, minta di dalam keluarganya afiyah, minta di dalam anak-anaknya afiyah, minta dari dirinya juga afiyah. Allah selamatkan dia dari segala keburukan. Subhanallah. Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita lihat semua itu, ternyata semua keutamaan itu merujuk kepada satu ibadah yang paling besar. Semua keutamaan itu merujuk kepada satu inti ibadah yang paling besar. Apa ibadah tersebut? Ibadah yang paling besar itu apa? Doa. Ad-du'a mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu intinya ibadah. Dalam bulan Ramadan, 10 malam terakhir, di malam Lailatul Qadar ditentukan takdir. Di malam tersebut, jika di luar Ramadan Allah turun ke langit dunia dan sepertiga malam terakhir, dan Allah puji orang-orang di sepertiga malam terakhir yang beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar. Ternyata semua itu merujuk kepada ibadah yang paling tinggi, menerbangkan harapan pada Allah SWT. Doa. Subhanallah. Ada faedah disebutkan. Saya belum merujuk kepada tafsir dan tafsir. Saya mendengar bagaimana hikmah
urutan ayat puasa yang Allah selipkan satu ayat yang luar biasa. Apa ayat puasa dalam surat Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu. Coba buka Al-Qur'an, buka supaya kita faham sama-sama. Buka surat apa? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Buka coba surat Al-Baqarah. Yang nggak bawa Quran, pakai handphone bisa. Ayyuhalladzina. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 183 ya, dibuka. Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah ayat 183 ya. Supaya kita faham dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat tentang kewajiban apa? Puasa. Allah suruh dan Allah kabarkan kita berpuasa seperti umat sebelumnya diwajibkan puasa. Ayat kedua 184 Allah katakan apa? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Cuma beberapa hari saja. Kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Tentang apa ayat ini? Fikih puasa. Siapa yang bisa puasa, siapa yang enggak bisa puasa. Setelah fikih puasa tersebut, tadinya masih pilihan puasa boleh tidak. Kemudian ayat selanjutnya 185 Allah katakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah kasih tahu bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena turun Al-Qur'an. Kemudian Allah wajibkan, tidak ada lagi pilihan. Barang siapa yang mukim, tidak dalam keadaan safar, kemudian menyaksikan masuknya bulan Ramadan, wajib puasa dia. Kemudian diulang lagi, disebutkan fikih puasa lagi. Orang yang sakit dan lain sebagainya. Lihat ayat setelahnya, ayat keempat apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tentang apa ini? Puasa? Hah? Doa. Baik, ayat setelahnya apa? Buka lagi. 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seterusnya panjang. Ayat tentang apa ini? Fikih. Subhanallah. Setelah 3 ayat diselipkan 1 ayat, kemudian berlanjut lagi ke puasa lagi. Ayat 186. Kenapa kok tiba-tiba posisinya di situ di tengah-tengah fikih puasa? Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambamu wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa, berdoanya betul kepada Allah. Falyastajibuli, syaratnya dia menjawab seruanku, beriman kepada Allah. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Kenapa ayat ini tengah-tengah ayat puasa? Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama menyebutkan, ia menangkap sinyal yang begitu bagus dari urutan mukjizat. Tentu Al-Quran ini mukjizat, urutan yang luar biasa yang Allah berikan dalam ayat puasa ini. Ia katakan, seolah Allah katakan bulan Ramadan itu erat dengan doa, erat dengan pengabulan doa, erat dengan dikabulkannya permintaan-permintaan.
Dan ini senada dengan sabda Rasulullah SAW bahwasannya 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya doa siapa? Orang yang berpuasa. Subhanallah. Dia berpuasa, ya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, orang itu kalau puasa, doanya, wallahu a'lam ya, tidak ada dari secara khusus yang saya temui, cuman lihat, akan lebih khusyuk ketika dia tidak berpuasa. Karena saat berpuasa dia sadar dia sedang beribadah. Dan di antara doa yang mustajab adalah doa ketika sebelum dia berbuka puasa. 3 doa, di antaranya doa musafir, orang yang sedang safar, doa orang yang puasa. Allah tidak tolak doa orang yang sedang kelaparan. Allah tidak tolak. Dia sedang kelaparan dan dia sedang kehausan. Subhanallah. Doa yang tidak ditolak. Bayangkan, satu hari dia berpuasa kepada Allah SWT dimulai dari terbitnya fajar. Dia berusaha menjaga puasanya sampai ketika berbuka, syahwatnya untuk makanan itu besar. Tapi di sela-sela itu dia angkat tangannya kepada Allah SWT, dia berdoa kepada Allah SWT. Allah, dan kemarin, dan masih ada mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang, adalah di antara waktu mustajab yang terkumpul. Seorang yang sedang berpuasa di bulan puasa, di sore dari hari Jumat, subhanallah. Tahu di daerah saya turun hujan tuh. Kemarin turun hujan mustajab. Allah, doa yang diterbangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya 2. Falyastajibu li, dia beriman, dia menjawab seruan Allah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, semua itu kalau kita perhatikan, semua syariat ini merujuk kepada doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan hati kita dalam ibadah itu betul-betul kita lagi minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang paling afdal adalah apa? Salat di malam Lailatul Qadar. Dan salat itu secara bahasa artinya doa. Ketika seorang salat, dia sedang berdoa sama Allah SWT. Maka para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini yang kita bisa sampaikan tentang seputar 10 hari Ramadan terakhir, 10 hari terakhir dari Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita. Ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, satu persatu yang ingatkan saya. Tadi yang pertama apa? Kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, ini sebuah fikih juga bagus ya. Apakah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang yang iktikaf di masjid? Apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus di masjid? Nah, ini perhatikan. Nah, jawab apa saya nggak gigit. Apakah harus di masjid? Tidak. Dimanapun seorang dalam keadaan di malam itu dia beribadah, maka dia. Tapi yang paling afdalnya ada 10 hari tersebut dia beribadah. Jika dia bisa lakukan. Karena ini yang Nabi SAW lakukan. Tapi kalau dia tidak bisa karena ada pekerjaan, karena ada harus tanggung jawab dan lain sebagainya, maka dia tetap beribadah dan menghidupkan malamnya di 10 hari terakhir tersebut. Kiatnya, balik lagi, kiatnya supaya mendapatkan Lailatul Qadar, pertama minta kepada Allah taufik, yang kedua belajar. Ini nggak ada lagi sudah. Dari belajar itu akan timbul beberapa kiat lainnya.
Dia tahu kapan dia harus beribadah, dia tahu bahwasanya sepertiga malam terakhir adalah malam yang paling afdal, dia tahu di malam tersebut yang paling afdal di antara amalannya adalah sholat, dia tahu bahwasannya doa dan zikir paling afdal yang tadi disampaikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Dan di antara yang menghalangi rahmat Allah turun itu adalah makanan haram yang dia makan atau dari hasil yang haram. Tinggalkan, tobat sama Allah SWT. Dan pertikaian yang terjadi, ya, hindari pertikaian di malam tersebut, ya. Syahna, rasa saling benci antara saudara itu tinggalkan di malam tersebut, ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Apakah boleh iktikaf datangnya jam 11 dan sebagainya? Wallahu a'lam. Kalau kita mau tanya apakah ini iktikaf yang disunnahkan oleh Nabi, bukan. Karena Nabi SAW 10 hari terakhir. Tapi apakah kalau nggak bisa 10 hari terakhir nggak iktikaf? Enggak. Kata ulama, ma la yu'khadhu kullu la yutraku julluh. Apa yang kita tidak bisa dapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semua. Bisanya di malam-malamnya dan 5 hari terakhir baru dia masuk, lakukan yang dia bisa. Maka boleh sesuai yang dia mampu. Kalau memang ternyata dia nggak bisa iktikaf sama sekali, bisanya hanya di malam-malamnya saja karena paginya dia bekerja, maka boleh dilakukan seperti itu, nggak masalah. Tapi apakah dikatakan ini iktikaf yang Rasulullah SAW melakukan? Enggak, karena Rasulullah masuk ketika masuk sepertiga terakhir dari Ramadan, itu semalam terakhir. Kemudian Rasulullah keluar ketika sudah jelas terlihat di malam takbir, atau sebagian mengatakan di fajar. Kalau malam-malam ganjil, ketika malam-malamnya dia nggak bisa, maka malam-malam ganjilnya saja dia lakukan. Tapi wallahu alam. Dahulu kita dengan belajar berkembang akal kita. Kita betul di antara yang kita yakini, dan itu yang tertera ketika kita baca tafsir Ibnu Katsir tentang tafsir surat Al-Qadar, bahwasannya terjadi malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, jelas. Tapi Nabi SAW beribadah 10 hari terakhir. Kenapa? Wallahu a'lam. Para ulama mengatakan yang paling afdal seorang menjaga 10 hari terakhir. Ternyata ketika kita amati, kalau kita mau amati, bukankah terjadi perbedaan pendapat seringkali setiap penentuan awal Ramadan? Bisa jadi di negeri kita malam ganjil, di negeri orang malam genap. Maka ketika seorang beribadah 10 malam terakhir, insya Allah dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka itu yang lebih ahwat, lebih aman. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Masih ada satu lagi? Enggak ya? Enggak ada ya? Kalau enggak ada saya bacakan yang dari kertas. Masih ada satu lagi? Oh iya, hadis yang tadi ya. Wallahu a'lam, saya sering kali dengar hadis itu, tapi yang saya tahu itu bertolak belakang dengan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, ya, bahwasannya setiap malam Allah memberikan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Bukan cuma sepertiga terakhir dari Ramadan, bukan 10 hari terakhir. Kalau hadis tadi kan awal 10 adalah rahmat, 10 kedua adalah ampunan, 10 ketiga adalah itqun minan nar. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala setiap malam di malam Ramadan memilih hamba-hambanya yang mendapatkan utaqa'u minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang ini dan ini hadisnya wallahu a'lam. Saya baca ini yang saya dapati kuat dan ini lebih menyenangkan setiap malam. Jadi kesempatan itu banyak, ya. Maka wallahu a'lam, itu yang lebih saya yakini lebih kuat. Wallahu a'lam. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zakat fitrah dan fidyah itu diberikan kepada orang yang puasa dan sholat saja? Zakat fitrah diberikan, pertama zakat itu para ulama menyatakan
sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ke 8 golongan, tapi khusus zakat fitrah. Zakat fitrah itu berarti beras atau makanan qut balad. Atau qut balad itu apa ya? Makanan pokok. Kalau di luar makanannya gandum ya gandum berarti. Kalau di makanannya kurma, utamanya kurma berarti misalnya. Ya, kalau tepung ya tepung berarti dia kasih. Zakat fitrah dikhususkan dari 8 golongan itu kepada fakir dan miskin. Zakat fitrah dikhususkan dari 8 golongan itu kepada apa? Fakir dan miskin. Diberikan kepada siapa? Orang muslim, ya. Ini yang utama. Tapi apakah ada pendapat para ulama ketika kita berikan kepada orang yang membutuhkan selain orang muslim dan ini menjadi dakwah, menjadikan dia masuk ke dalam Islam, jika itu memang berlebih, orang muslim telah mendapatkannya, wallahu a'lam, sebagian mengatakan mungkin ya, boleh. Termasuk dalam wa'allafa qulubuhum, dalam 8 golongan tersebut, orang yang kita harapkan masuk ke dalam apa? Islam. Tapi yang utama dan sekarang yang lebih membutuhkan siapa? Kaum muslimin, ya. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukum wanita yang dan zakat fitrah ini, karena kita nggak ada waktu lagi bertemu kemungkinannya. Secara umum kita sebutkan apa yang hadir sekarang di kepala saya. Zakat fitrah ini wajibnya kapan? Kapan seorang dikatakan wajib zakat fitrah? Sekarang sudah wajib belum? Belum. Kapan? Ketika nampak hilal di malam takbir, artinya malam Syawal, hilal Syawal. Di saat itu seorang masing-masing melihat di dalam dirinya dan yang ditanggung oleh dia, apakah memiliki kelebihan makanan pokok, bukan duit. Kalau dia punya kelebihan makanan pokok untuk dirinya di malam itu dan esok hari, maka saat itu dia keluarkan zakat fitrah dari dirinya dan keluarganya. Jadi batasnya itu kalau kita katakan ada nisabnya itu lebih ringan daripada zakat harta. Jelas? Ketika dia memiliki kelebihan, maka kelebihan itu apa? Dikeluarkan oleh dia. Ya. Ukurannya kurang lebih apa? 2,5 kilo atau 3 kilo atau 3 liter, kurang lebih itu amannya. Ya, dia lebihkan. Ya. Itu kewajibannya dia. Kapan dikeluarkan? Sebelum sholat. Dan ini menunjukkan bahwasannya ibadah itu berkaitan dengan tata cara. Jadi kalau ada orang, nggak apa-apa, yang penting Allah tahu apa hati kita. Seringkali ya datang syubhat dari syaitan, ya. Seringkali seperti itu, ya. Bukan orang saya. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Nggak apa-apa. Ini ibadah bagaimana aja. Ada yang bentuknya sholat, ada yang bentuk sedekah. Yang penting kita bertakwa sama Allah. Allah tahu hati kita. Nggak ada. Ibadah itu ada aturannya dan ada tata caranya. Yang menunjukkan hal itu adanya zakat fitrah gak boleh dikeluarkan setelah sholat selesai. Adanya sembelihan dzabihah yang gak boleh dilakukan kecuali setelah sholat. Adanya ihram ketika umroh atau haji harus diambilnya di mana? Di miqat. Kenapa nggak di mana aja bebas? Yang penting kan hati kita bertakwa. Nggak bisa. Saat itu dia kena pelanggaran. Jelas. Adanya puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kenapa nggak dilangsungin, dilanggengin aja sampai isya, lebih afdal? Nggak bisa. Karena ibadah itu ada tata cara dan ada aturannya. Dan Allah mau kita mengikuti tata cara dan aturan. Disitulah ujiannya. Maka dari itu seringkali dakwah sunnah itu didengungkan, mana tata caranya, mana aturannya, mana tata caranya, mana aturannya. Kalau orang yang nggak paham ini, dia akan meremehkan. Dia bilang, mau ngapain sih? Mana dalilnya? Semuanya dalil. Yang penting hati kita sahih, yang penting hati kita selamat. Bukan itu. Beberapa orang Nasrani pun hatinya selamat, ikhlas dia. Mendakwahkan Nasraninya ikhlas. Tapi betul gak? Salah. Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau seandainya ada orang yang lebih dekat kepada orang muslimin, orang-orang Nasrani. Dalam ayat Allah katakan, daripada orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa kata Allah? Li'anna minhum qissisin wa ruhban. Karena di antara mereka ada qissisin, ada pendeta-pendetanya, ruhban, ikhlas ibadahnya. Tapi sesuai tata cara? Tidak, Allah tolak. Karena ibadah itu yang Allah terima,
yang sesuai tata cara. Itulah tafsir dari inna dina indallahi Islam. Itu tafsirnya itu. Agama di sisi Allah yang diterima cuma, kenapa nggak semua agamanya yang penting benar, yang penting baik? Nggak bisa. Karena agama ada tata cara dan aturannya. Jelas ya? Kemudian dikeluarkan di waktu malam itu, ya, sebagian para ulama membolehkan dikeluarkan 1 hari atau 2 hari sebelumnya jika itu begitu banyak, sehingga penyalurannya sulit jika harus di malam sampai sebelum sholat Idul Fitr, ya, maka itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukum wanita yang mau beriktikaf, sebaiknya di rumah atau di masjid? Paling utama yang namanya iktikaf enggak di rumah, di masjid. Tapi jika masjidnya terfasilitasi, jika tidak maka enggak. Jika mengundang fitnah maka enggak. Ya, bercampur tempat wudhunya. Ya, jangankan bulan puasa. Di luar puasa kita kadang-kadang kalau jalan ke pasar ada musalla di pinggir jalan, kita sholat bawa istri kita harus berwudhu, sebelahnya ada laki-laki juga berwudhu. Repot. Tercampur tempat wudhunya, tercampur kamar mandinya, atau tidak ada batasan penutupnya, tidak terfasilitasi dan lain sebagainya, dan tidak ada kewajiban yang wajib dia lakukan. Tentu izin suaminya adalah harus ada, tanggung jawab dia dalam rumah tangga harus ada. Mengingat jika itikaf di masjid lebih giat dibanding di rumah. Yang utama namanya itikaf di masjid, tidak ada di rumah. Namun yang tidak bisa, maka tadi insya Allah mendapatkan keutamaan tetap sesuai dengan sesuai dengan usahanya dia. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya insya Allah ya Rabb. Jika iktikaf di rumah, nggak ada iktikaf di rumah. Ibadah di rumah. Untuk seorang wanita bagaimana caranya Pak Ustadz agar lebih afdol? Sudah, dia ibadah di rumah. Dia ibadah di rumah seperti mana orang beriktikaf di masjid, dia membaca Al-Quran. Kalau sudah selesai baca Al-Quran, dia doa, dia sholat, dia ngaji, dia melakukan kewajiban. Karena kewajiban itu lebih utama daripada amalan sunnah. Dia memberikan makan anaknya, dia memasak untuk anaknya, dia mendidik anaknya, membangunkan anaknya, ya, mengajar anaknya puasa, mengajarkan doa-doa yang baik kepada anaknya, mengajak anaknya baca Al-Quran. Ini juga ibadah. Ini juga ibadah yang utama. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.